Puji syukur 488. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia, sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul lagi untuk merenungkan jalan salib Yesus Kristus. Melalui jalan salibnya, Yesus memberikan contoh kepada kita tentang arti sebuah kesetiaan kepada kehendak Bapa dan cinta bakti yang tulus kepada sesama. Bagi kita salib berbicara juga tentang situasi kehidupan yang ditandai dengan kekerasan, kebencian, dan bahkan ketidakadilan. Yesus melawan kebencian dan ketidakadilan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cinta dan kesetiaan memikul salibnya. Yesus sungguh solider dengan dunia dan bahkan dengan seluruh alam ciptaan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Dengan merenungkan jalan salib Kristus, kita juga mau menghidupi jalan lembut dan belas kasih bagi seluruh sesama ciptaan demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya dengan kesetiaannya memikul salib. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putramu, kami disadarkan dan dimampukan untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatanmu di dunia ini, terutama untuk merawat rumah bersama kami dan membangun ekonomi baru yang berkeadilan ekologis dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya.
Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita pun menyaksikan wajah planet bumi yang sementara menderita dan diperlakukan tidak adil oleh keserakahan manusia. Perubahan iklim telah menyebabkan pelbagai krisis, perubahan cuaca yang ekstrim, kekeringan, dan periode musim panas yang tidak biasa. Ini adalah suara dan jeritan alam yang diam tanpa suara. Tanpa sadar, kita pun turut menyalibkan alam lingkungan kita dengan berlaku tidak adil dan serakah. Marilah berdoa. Ya Allah, Kristus Putramu telah menjalani hukuman mati dengan rela demi cintanya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Bantulah kami agar mampu melihat kasih dan kelembutan hati di dalam alam ciptaan yang terluka dan terhina oleh keserakahan kami. Ampunilah kami yang terkadang serakah dan tidak bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salibnya mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini untuk menjaga dan membela alam ciptaan. Marilah kita merawat rumah kita bersama demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan cinta dan kebijaksanaan. Taburkanlah anugerah cinta dan kebijaksanaan di dalam hati kami, agar kami sungguh menjadi wakil-Mu yang bertanggung jawab di dunia ini. Ubahlah hati kami, agar kami mengganti konsumsi dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan hati,
pemborosan dengan semangat berbagi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah Kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau Engkau telah menebus dunia. dalam perjalanan salibnya menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali tersungkur di tanah. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus solider dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusia. Ia juga solider dengan keterbatasan dan kerapuhan alam ciptaan. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk bangkit dari keterbatasan kita, menemukan potensi dan kekuatan kita untuk mengubah wajah alam semesta menjadi lebih baik sebagaimana pada awal penciptaan. Tuhan melihat segala sesuatu baik adanya. Marilah berdoa. Ya Allah, berilah kami kebijaksanaan untuk menyadari keterbatasan manusiawi kami, agar di dalam keterbatasan itu kami boleh menimba kekuatan dari-Mu. Bantulah kami untuk menemukan kekuatan ilahi-Mu melalui sumber daya alam sebagai penopang hidup. Semoga kami semakin menghargai dan melindungi sumber daya alam dan mau berbagi demi kehidupan orang-orang lain, terutama mereka yang miskin. Dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya. Yesus sendiri mengatakan, "Siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan kita akan perjumpaan dengan bumi ini sebagai ibu kita. Bumi adalah ibu pertiwi yang berbagi hidup bagi kita, yang menyambut kita dengan tangan terbuka, yang memelihara dan mengasuh kita, yang menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, tumbuhan, bunga warna-warni, dan rerumputan hijau.
kita boleh berjumpa dengan Ibu Bumi yang tersenyum ceria di balik lingkungan yang ditata asri dan bersih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas Maria, Ibu Gereja, yang memberikan teladan bagi kami untuk setia mengikuti Yesus dalam situasi sulit. Semoga teladan keibuan Maria mendorong kami untuk selalu menghargai, merawat, dan menjaga alam ciptaan sebagai ibu pertiwi yang baik. Jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan alam semata-mata demi keuntungan ekonomis semata. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. dalam perjalanan salibnya, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan beban salibnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene telah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai karya kecil Simon dari Kirene. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil, dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah. Dengan demikian, kita telah memperlakukan alam sebagai saudara dan saudari kita yang patut dicintai dan dihargai. Marilah berdoa. Ya Allah, ubahlah hati kami supaya memiliki hati seperti Simon dari Kirene yang tergerak hati dan tindakan untuk meringankan derita Yesus. Semoga hati kami pun menjadi tenang ketika kami mampu meringankan beban sesama dan derita alam semesta. Anugerahkanlah kebijaksanaan ke dalam hati kami, agar mampu mendekati alam dengan penghormatan dan rasa kagum, dan tidak bersikap sebagai tuan dan penguasa yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian yang keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang akan tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi. Dan tampaknya
tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronika di jalan salib. Bagi Veronika, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menemukan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam. Kita boleh belajar dari Santo Fransiskus Assisi, seorang inspirator peduli alam ciptaan. Ia hidup dalam kesederhanaan dan keselarasan yang indah dengan Allah, sesama, alam, dan dengan dirinya. Marilah berdoa. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengungkapkan cinta bagi mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini. Memperhatikan mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan setiap makhluk dalam persiarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan damai dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah diusap oleh Veronika, beban salib terasa berat. Yesus jatuh lagi untuk kedua kalinya. Benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi, tetapi juga keterbatasan ekologis. Perilaku tidak adil tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk. Saat ini kita mulai menyadari hilangnya keanekaragaman hayati. Sumber daya alam dijarah untuk kepentingan ekonomi. Kita mau mengusahakan pertobatan ekologis. Alam ciptaan
bukan objek keserakahan, tetapi sesama ciptaan yang menopang manusia untuk hidup yang lebih harmonis dan damai. Marilah berdoa. Allah, pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati sebagai penopang hidup kami. Bantulah agar kami mengolah anugerah ciptaan-Mu itu dengan bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk hidup kami tanpa merusak. Tumbuhkanlah dalam diri kami penghargaan dan kekaguman terhadap alam ciptaan-Mu, karena kami sadar sebagai makhluk hidup kami saling membutuhkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Ratapan wanita-wanita itu mengingatkan kita juga akan ratapan bumi kita. Dalam kelemahan kita, diundang untuk solider dengan bumi yang meratap kesakitan. Lebih lagi, kita diminta untuk meratapi perilaku kita yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Meratap berarti bertobat. Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya agar bumi kita dibaharui sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakannya. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk meratapi kelemahan-kelemahan kami, terutama sikap kami yang terkadang kurang bersahabat dengan alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra-Mu, kami semakin berkembang di dalam semangat kemurahan hati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan kami, sehingga rencana kehendak-Mu, yakni perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, sungguh terwujud dalam kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya.
Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur, luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, segerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 3 kali Yesus terjatuh di atas salib, sebuah ungkapan derita yang amat mendalam. Namun dengan bangkit pada hari ketiga, Yesus menaklukkan deritanya dan menyempurnakan penyerahan dirinya yang total kepada kehendak Allah. Namun tak dapat disangkal, kita masih tetap membiarkan bumi ini terseret ke dalam kejatuhan yang terus berulang. Ketika hutan dihancurkan untuk kepentingan ekonomi dan area hijau diubah menjadi kawasan perumahan dan bisnis, bumi kita terjatuh lagi di atas derita banjir dan tanah longsor. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengan penuh kebijaksanaan dan cinta, Engkau telah menciptakan kami menurut citra-Mu dan mempercayakan kepada kami pemeliharaan alam semesta. Bantulah kami untuk hidup menurut kodrat citra Allah yang sejati, dengan memelihara dan melindungi alam ciptaan secara bertanggung jawab, dan dengan demikian kami boleh berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Jubah Yesus yang ditanggalkan dan disobek mengingatkan kita akan kebiasaan kita mengambil dan menggunakan lebih dari yang kita butuhkan. Itulah pemborosan. Pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros ini diperparah lagi dengan budaya membuang makanan yang tersisa, padahal di tempat lain banyak orang berkekurangan. Membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak dengan menghidupi solidaritas, baik dengan alam maupun dengan sesama. Marilah berdoa. Ya Allah,
Bebaskanlah kami dari keterikatan pada harta benda yang kami miliki, dan kuatkanlah kami untuk berbagi dan mempersembahkannya untuk mereka yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk merasa puas memiliki apa yang kami butuhkan saja. Jauhkanlah kami dari keserakahan, ketamakan, dan pemborosan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib, Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan menjadi hasrat untuk berdamai. Sabda rekonsiliasi Yesus mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir, cara merasa, dan bertindak kita dalam relasi kita dengan alam ciptaan. Sebab saat ini bumi kita seperti seorang ibu yang menderita. Ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Bumi kita pun sementara menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Hidup baru bersama bumi kita adalah kerinduan segala makhluk. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali mendebarkan kekerasan terhadap alam ciptaan-Mu. Ubahlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, karena seringkali kami berlaku sebagai tuan dan penguasa atas alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan salib-Mu, cara hidup kami diperbaharui dan diresapi oleh damai dan cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku."
Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Lihatlah kayu salib tempat penyelamat kita tergantung. Kita boleh berbangga akan salib suci Kristus dan menyembahnya dengan hormat. Salib bukan lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib, ungkapan cinta kasih, cinta bakti Allah yang sempurna. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun, ia menyelamatkan segenap ciptaan dan menghantarnya pada kesempurnaan seturut kehendak Pencipta. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu sendiri telah menggenapi rencana penyelamatan-Mu dengan menyerahkan dirinya kepada kematian di salib. Namun dengan bangkit dari kematian, ia telah menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Bantulah kami untuk membangun kehidupan yang baru di dunia ini bersama segenap ciptaan-Mu. Hancurkanlah budaya kematian yang menggerogoti hati manusia, dan bangunlah budaya kehidupan yang merajut semua makhluk ciptaan dalam ikatan persaudaraan sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan untuk menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Maria menerima Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yesus diturunkan dari salib. Ia kembali ke pangkuan manusia, ke pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria ibunya. Ia kembali ke bumi, bukan lagi ke bumi yang ribut dengan teriakan kebencian, salibkan dia, tetapi ke bumi yang hening dan damai menyambut Sang Penyelamat. Saat ini pun kita merindukan bumi itu, sebuah bumi yang baru. Bumi baru terwujud ketika kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi semangat berbagi. Inilah pertobatan ekologis. Marilah berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menurunkan keserakahan,
pemborosan dan kerakusan yang menguasai diri kami, dan meninggikan semangat pengorbanan, askese dan kerelaan berbagi-bagi sesama. Semoga dengan cara itu, kami pun boleh menyambut Yesus di dalam pangkuan hidup kami masing-masing. Menyambut Yesus bukan hanya dalam kemuliaan dan keagungannya, tetapi di dalam derita dan pengorbanannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yesus masuk ke dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan, membaharui alam ciptaan dengan kebangkitannya. Melalui salibnya, kita melihat langit dan bumi baru, tempat semua makhluk ciptaan hidup dalam harmoni satu sama lain. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengagumkan misteri penyelamatan-Mu melalui kurban cinta Kristus di kayu salib. Semoga dengan merenungkan misteri salibnya, kami pun semakin terdorong untuk meneladan semangat salib Kristus setiap hari melalui pengorbanan dan pemberian diri kami. Semoga dengan pujian yang kami kumandangkan, kami membawa suara pujian yang tak kedengaran dari segenap ciptaan-Mu di hadapan altar dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu atas keajaiban dan keindahan alam semesta yang Kau jadikan. Engkau menciptakan kami manusia untuk menjaga dan melindungi bumi ciptaan-Mu. Namun, kamilah yang sekarang merusak karya tangan-Mu. Putra-Mu Yesus Kristus masih menderita dan mengalami sakratul maut di dalam kesengsaraan bumi dan orang-orang miskin. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami terhadap ciptaan-Mu dan terhadap kaum papa dunia ini. Kami bergabung dalam nyanyian syukur dan pujian seluruh ciptaan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu, Allah Pencipta,
atas segala berkat dan kebaikan yang kami nikmati. Bantulah kami agar hidup lebih sederhana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara sekalian, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Puji syukur 489. Yesus Tuhanku, mana cahayamu, mana gerangan sinar cemerlangmu. Alangkah hina siksa yang kau terima, alangkah hina. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mencoba merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita puncakkan dalam Ekaristi Kudus pada kesempatan ini. Maka mari di hadapannya kita sekali lagi kembali menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, seraya bersyukur atas segala rahmat penebusannya dalam diri Yesus Kristus. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita dan yang ingin kita doakan secara khusus pada kesempatan ini. Utamanya mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga terlebih Ibu Marta Patubah yang sakit di rumah sakit. Dan berharap semoga dengan segala usaha yang dinyatakan boleh memperoleh kembali kekuatan. Juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah mendahului kita. Kita percayakan kepada Tuhan, semoga dengan belas kasih-Nya mereka boleh memperoleh hidup abadi. Kita hening sejenak. Saudara-saudari, telah mengaku dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, kasihanilah kami sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada masa Prapaskah ini, Engkau menganugerahi gereja-Mu teladan perawan suci Maria dalam kontemplasi akan sengsara Kristus. Semoga berkat doanya kami semakin erat bersatu dengan Putra Tunggal-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tak dulu mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia.
Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarkanlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Refrain. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Refrain. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Refrain. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Refrain. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu,
bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun Engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka pada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Merenungkan sedikit bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di tengah masyarakat kita Indonesia yang multikultural, multiagama, dan kerap kali kita ditantang untuk mempertahankan dan memperjuangkan prinsip dan nilai Kristiani oleh berbagai pihak yang tidak sejalan dengan kita tentunya. Apalagi pada tahun politik ini, setelah pelaksanaan pemilihan umum dengan banyak calon yang gagal, hanya sedikit yang sukses mungkin, telah terbentuklah keresahan pengelompokan-pengelompokan baru dengan identitas baru. Terdapat ketegangan sampai pada persaingan-persaingan yang dikait-kaitkan juga dengan persoalan sikap terhadap iman kita. Malahan bisa jadi kita ditantang di depan publik untuk membuktikan kebenaran iman kita itu. Nah, pengalaman bergumul dengan para lawan yang mengadu dan mengancam hidup dialami oleh Nabi Yeremia. Dalam bacaan pertama kita dengarkan hari ini, di masa pembuangan masyarakat Israel di Babylon, berhadapan dengan aduan dan ancaman ini, Nabi Yeremia tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sungguh dibutuhkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan dalam bacaan Injil Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Yohanes yang baru kita dengarkan dalam bacaan Injil, Yesus pun terancam dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, bukan karena pengalaman akan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Yesus kerjakan, tetapi karena mereka menuduh Yesus menghujat Allah dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan mengutip Mazmur 82 ayat 6 yang menyebut kamu adalah Allah, yang ditunjukkan kepada para hakim
agar mengadili dengan adil sungguh, karena mereka adalah anak-anak dari Yang Maha Tinggi dan Ia diutus untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dari Allah. Yesus menegaskan bahwa sebagaimana para hakim ini ditugaskan Allah untuk membawa kebenaran dan keadilan dalam dunia, begitu pula aku sudah disendirikan, dikhususkan ke dalam dunia ini untuk melaksanakan tugas khusus dari Allah Bapanya. Aku hanya melakukan apa yang dilakukan oleh kitab, dan bila kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Saudara-saudari terkasih, sesudah debat terbuka dengan orang-orang Yahudi ini, maka Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu tinggal di situ. Dan Yesus kembali ke tempat dia dibaptis, dan lewat suara dari surga diteguhkan sebagai mana yang kita dengar, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan lewat itulah kita berusaha Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mau setia, mau mendengarkan dia dan mengikuti dia. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kesetiaan dan ketaatan? Pada kesempatan ini kita sudah berada di penghujung masa Prapaskah. Tinggal satu kali lagi kita akan mengadakan ibadat jalan salib pada saat hari Jumat Agung minggu depan. Dan mungkin itu adalah bagian untuk boleh merenungkan sejauh mana kita sungguh semakin bersatu dengan Yesus dan juga bersatu dengan Bapanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semakin merenungkan dan menyadari hal ini dan bersatukan diri sepenuhnya, dan persatuan itu kita nyatakan, kita ungkapkan lagi pada kesempatan ini dalam Ekaristi Kudus. Kita hening sejenak. Semoga menjadi bagian permenungan kita juga. Kita selalu berseru, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Seperti kata pemazmur ini, semoga begitu pun doa kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhanlah menjadi kekuatan dan pelindung kita. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu,
dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang Maha Mulia, sucikanlah persembahan yang kami unjukkan kepadamu agar menjadi kehadiran-Mu yang nyata bagi jiwa raga kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk mewartakan karya-Mu, mendorong kami untuk semakin setia dan taat kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harap, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 423, 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, menghapus dosa dunia. Dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu. Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kami bersyukur atas anugerah suci-Mu. Semoga Ekaristi yang kami rayakan ini senantiasa mengingatkan kami untuk terus melakukan karya kasih bagi sesama, meski harus menghadapi berbagai tantangan, sampai kami boleh berkumpul kembali dalam kerajaan-Mu.
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap diingatkan bahwa hari besok itu sudah malam Minggu Palma, peran seperti biasa. Kemudian hari Minggunya misa pertama itu tidak dimulai jam 7 tapi tetap cocok ya. 6:30, kemudian misa kedua itu 9:30, lalu misa sore seperti biasa jamnya tetap, lalu nanti sesudah ini ada keladi untuk perayaan hari Minggu Daun Palma atau Minggu Palma. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita, kebersamaan kita pada kesempatan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian para ekaristi kita telah selesai. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjasalah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku.